Indonesia pernah menganut paham demokrasi liberal dan sistem kabinet parlementer karena penggunaan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu Perdana Menteri dan anggota kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Salah satu kabinetnya yaitu Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman adalah kabinet kedua setelah jatuhnya Kabinet Natsir. Kabinet Sukiman diresmikan pada 27 April 1951 hingga 23 Februari 1952. Sukiman Wiryo Sanjoyo merupakan tokoh politik Indonesia yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-6 antara 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Ia juga merupakan salah satu seorang pendiri dan ketua umum pertama Partai Masyumi. Suwiryo adalah seorang politikus Indonesia. Ia menjabat sebagai wali kota pertama Jakarta setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945 hingga 1947 dan sekali lagi dari tahun 1950 hingga 1951. Selain itu, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia di bawah Perdana Menteri Sukiman Wiryo Sanjoyo dari tahun 1951 hingga 1952. Sebagai anggota Partai Nasional Indonesia, ia juga merupakan ketua ke-6 partai tersebut, menjabat dari tahun 1956 hingga digulingkan oleh Ali Sastromijoyo pada tahun 1946. Partai yang mengusulkan Kabinet Sukiman yaitu Masyumi dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Pada 21 Maret 1951, Kabinet Natsir dibubarkan karena kehilangan dukungan politik. 5 hari kemudian, Presiden Soekarno meminta pimpinan Partai Nasional Indonesia dan Ketua Parlemen Sartono untuk membentuk sebuah kabinet koalisi. Namun, ia gagal mewujudkannya pada 18 April. Pada hari yang sama, Soekarno meminta Ketua Dewan Pimpinan Partai Masyumi, Sukiman Wiryo Sanjoyo, dan Ketua Umum PNI, Sidik Djoyo Soekarto, untuk membentuk kabinet dalam rentang waktu 5 hari dengan tambahan 3 hari. Keduanya sepakat bahwa kedua partai akan mendapatkan jumlah posisi yang sama. Namun, terdapat perselisihan terhadap siapa yang akan mendapatkan posisi Perdana Menteri. Pada akhirnya, PNI menuruti permintaan Sukiman agar posisi Perdana Menteri diisi dari anggota Partai Masyumi asal yang menjabat bukanlah Natsir yang memimpin kabinet sebelumnya. Soekarno kemudian menyarankan Sukiman mengisi jabatan Perdana Menteri yang pada akhirnya diterima. Hal tersebut menyebabkan perpecahan antara kubu Sukiman dan Natsir dalam internal partai, dan pimpinan badan partai kubu Natsir menolak komposisi kabinet yang disarankan oleh Sidik dan Sukiman. Hasilnya, tidak ada anggota kubu Natsir yang dimasukkan ke dalam kabinet. Program kerja Kabinet Sukiman yaitu pertama, menjamin keamanan dan ketertiban, menciptakan stabilitas dalam negeri untuk mendukung pembangunan nasional pasca revolusi. Kedua, meningkatkan kemakmuran rakyat, memperbarui hukum agraria agar lebih berpihak kepada petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, mempercepat persiapan pemilu, mempercepat proses pelaksanaan pemilihan umum pertama guna memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Keempat, politik luar negeri bebas aktif, mendorong kebijakan luar negeri yang netral dan berupaya secepatnya memasukkan Irian Barat ke wilayah Indonesia. Kelima, perbaikan ketenaga kerjaan, mempersiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja yang adil, upah minimum, dan penyelesaian sengketa buruh. Keberhasilannya dalam bidang politik. Pertama, meredam pemberontakan daerah. Kabinet Sukiman berhasil menstabilkan situasi politik di beberapa wilayah yang mengalami gejolak dan pemberontakan. Meskipun belum mampu sepenuhnya mengatasi semua gerakan separatis, ini memberikan kontribusi pada keamanan nasional yang lebih baik dalam jangka pendek. Kedua, persiapan pemilu nasional.
Meskipun kabinet ini hanya berkuasa dalam waktu yang relatif singkat, mereka mampu menjalankan persiapan penting untuk pemilu nasional. Inisiatif ini menjadi fondasi bagi sistem politik yang lebih demokratis di Indonesia pada masa-masa selanjutnya. Keberhasilannya dalam bidang ekonomi. Pertama, menekan inflasi. Kabinet Sukiman berusaha mengendalikan laju inflasi yang pada saat itu menjadi masalah besar bagi perekonomian Indonesia. Langkah-langkah diambil untuk menjaga harga barang tetap stabil, meskipun hasilnya belum maksimal karena keterbatasan waktu. Kedua, stabilitas anggaran negara. Pemerintah juga fokus pada upaya menjaga stabilitas anggaran negara melalui kebijakan fiskal yang lebih ketat. Meskipun dampaknya tidak langsung terlihat, langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk menjaga keseimbangan ekonomi di tengah kondisi pasca perang yang masih rapuh. Kabinet Sukiman melakukan pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochrane mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security atau MSA. MSA sendiri kemudian dinilai mengkhianati politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia karena menerima MSA sama saja dengan ikut serta dalam kepentingan Amerika Serikat. Kebijakan Kabinet Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat. Sukiman bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Apalagi Kabinet Sukiman sendiri memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan militer dan kurang progresif menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, di kalangan masyarakat muncul antipati terhadap Kabinet Sukiman. Saat itu, mulai terdengar suara sumbang soal krisis moral seperti korupsi dan kegemaran anggota kabinet mengoleksi barang-barang mewah. Sementara, harga bahan pokok seperti beras menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Selain itu, perjuangan pembebasan Irian Barat belum membawa hasil. Parlemen pada akhirnya menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman. Sukiman kemudian harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 23 Februari 1952.